Tapi dengan keadaan segini adanya ya alhamdulillah bisa disyukuri. Ya, waktu sudah menunjukkan jam 16.55 menit ya. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa lebih ditingkatkan kembali kebersihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Fatahila dari ex Persela Lamongan dan PSMS Medan. Saya asli orang Garut, khususnya Limbangan di Pasopati Barat, depan lapangan TC ataupun Pasopati Barat. Untuk warga Limbangan khususnya atau warga Garut, saya sangat berharap mudah-mudahan ada sekelompok ataupun orang-orang yang peduli sama olahraga, tentunya olahraga yang sangat digemari oleh seluruh dunia, sepak bola. Mudah-mudahan di Limbangan, khususnya di Pasopati, di lapangan Pasopati, mudah-mudahan bisa memberikan sarana lapangan bola yang layak dan membenahi lapangan yang sudah terbengkalai selama 8 tahun ataupun kurang lebih lah 8 tahun. Mudah-mudahan ada sekelompok atau warga yang bisa membenahi lapangan lebih baik lagi. Kalau bisa sih menjadi lapangan yang profesional seperti kota-kota tetangga, Tasik, Cisayong ataupun di Bandung. Mudah-mudahan warga Limbangan ada yang bisa menjadi pemain yang profesional yang melebihi dari saya. Amin. Dan tetap semangat untuk para pemuda-pemuda Limbangan. Mudah-mudahan ada yang bisa mengikuti menjadi pemain yang profesional. Amin. Amin. Kang, pertandingan di lapang hari ini seru tidak? Resep Mang. Oh iya. Yang jajan channel minta aja ke Pajar ya, 5.000. Ada Bapak Kolot Medegong di sana. Bagaimana kuliner di lapang Pasopati ini sambil nonton Mengbal? Jempol. Karena di Limbangan ada hal-hal yang ingin disampaikan ataupun diceritakan dari salah satu tetua ataupun senior dari PSB 219, Kang, kumaha Kang? Ya, buat kepemudaan, buat teman-teman apa yang mau pengen disampaikan silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari anggota PSB merasa bangga dengan dibukanya lagi lapang Pasopati. Ini juga atas kreatif anak muda-muda Blubur Limbangan untuk memajukan persepak bolaan yang ada di Limbangan. Saya minta kepada seluruh instansi yang terkait untuk menengok lapang Pasopati untuk pembenahan. Yang mungkin kita lihat lapang Pasopati sekarang ini mungkin keadaannya begini, belum total 100%. Saya minta ikut andilnya dalam pembangunan lapang Pasopati, ya. baik fasilitas maupun infrastruktur segalanya. Yang penting persepak bolaan Limbangan maju. Hidup PSB, hidup persepak bolaan Limbangan. Ya, itu satu patah dua patah kata dari teman-teman PSB dengan harapan positifnya yang ingin dipakai ataupun dilaksanakan ya dengan lapangan yang kita cintai ini. Semoga para pemuda ataupun para pihak-pihak yang punya power ataupun kuasa ya bisa membantu dan memenahi lapangan kita, karena cita-cita masyarakat di kita juga sangat banyak ya. Di sisi lain hari ini adalah bulan Rajab. Kegiatan pemuda baik di kegiatan Rajaban yang dilaksanakan oleh para santri juga telah berjalan dengan baik. Jadi ini adalah poin plus, selain di bidang keagamaan yang membenahi akhlak dan mental, juga yang kedua adalah dalam bidang olahraga. Jadi mohon untuk perhatian para semuanya ya, kesadarannya. Jadi ya apa yang kita cita-citakan bisa berjalan sesuai harapan kita. Hatur nuhun. Mohon doanya dan dukungannya. Tim Limbangan, saya dengan salah satu player dari PSB 219. Kang, gimana sudut pandangnya? Karena kan sekarang banyak tamu nih dari luar yang bertanding di Stadion Pasopati. Nah, sudut pandang sebagai Akang dari PSB 219 bagaimana?
sudut pandangnya ya terutama kita kalau mengundang tamu itu kan intinya kita harus membahagiakan tamu ya gitu kan. Kita pemenahan sepak bola dulu nih, lapangan sepak bola dulu nih gitu kan. Kita lihat lapangan sepak bola di sini kan masih perlu banyak perawatan lah. Kedepannya mungkin mudah-mudahan ada tokoh-tokoh dari Limbangan bisa apa namanya Involve dalam follow up gitu kan untuk dalam segi proposal lah gitu kan dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan kedepannya sih dekat-dekat info bocoran itu apa namanya untuk pembenahan lapangan sepak bola itu sedikit lagi terrealisasi. Alhamdulillah, berarti itu berita yang baik. Ya, terima kasih buat warga Limbangan, buat tamu juga jangan sungkan untuk datang ke Lapang Pasopati karena kami pun menyediakan angkringan juga buat nongkrong ya. Iya. Oke, terima kasih Kang atas waktunya. Ya, saya tambahin aja. Oke, sobat kreatif Limbangan, itulah sedikit dua patah kata dari klub ataupun salah satu pelajar dari PSB 219. Semoga teman-teman bisa semangat dan juga tetap berkarya dalam bidang olahraga. Dan juga satu lagi yang saya tangkap dari Akang yang menjadi narasumber saya tadi, support dari para pendukung yaitu dari pemerintah dan juga komite olahraga terkait ya, karena selama ini sejauh ini masih banyak kegiatan yang diambil dari uang pribadi masyarakat gitu. Itu yang saya tangkap. Oke, terima kasih. So begitu jadi sobat kreatif Limbangan, yang saya tangkap dari episode kali ini yaitu lebih menjurus ke sebuah epilog dari sebuah serangkaian episode-episode yang telah saya luncurkan sebelumnya. Jadi mohon ditonton aja dari episode pertama sampai yang sekarang ini. So jadi secara garis besar ini bisa dibilang adalah curahan ataupun curhatan hati dari para penggiat sepak bola yang ada di Stadion Pasopati Limbangan. Anyhow, please chill down and upgrade your brain karena yang namanya lagi curhat itu agak lumayan baper guys. So, ini mewakili dari sebuah keresahan ataupun apa yang jadi keluhan yang ada di para hati para penggiat sepak bola Limbangan. Jadi jangan baper ya. Please chill down and stay cool. So, kita akan tangkap hal-hal positif daripada apa yang dicurhatkan para sahabat penggiat sepak bola yang ada di Stadion Pasopati. Yang saya tangkap, saya lumayan kesulitan ya, lumayan repot memfilter apa yang jadi curahan hati para sahabat ataupun penggiat sepak bola. Apa itu? Seperti halnya adalah dalam suatu bentukan yang diharapkan oleh mereka, yakni ingin adanya piket ataupun turnamen sepak bola, kesadaran dalam kebersihan, ya hal-hal semacam itu, baik entah dari teknis ataupun dari kesadaran dari sesama apa yang menjadi para pelaku ataupun penggiat olahraga. So mungkin di postingan kali ini bisa jadi narasi saya kali ini boleh jadi sedikitnya merangkum ataupun mewadahi, tidak semuanya, dari apa yang ingin dicurhatkan para penggiat sepak bola. So, in the other hand, bisa jadi narasi kali ini saya jatuhnya sotoy. Tidak menutup kemungkinan. So, chill down, tetap berada di tengah karena ini adalah suatu epilog dari maraton episode-episode tentang Stadion Pasopati. So, kita nikmatin aja dari para sahabat apa yang menjadi hiburan ataupun niat utama dari adanya kegiatan olahraga, yakni kita harus menjadi sehat, kita menjalin silaturahmi dan persaudaraan dengan sesama penggemar olahraga, dan juga yang paling terpenting adalah kita harus bahagia. Nah, anyway, banyak juga lawatan tamu yang mampir ke Stadion Pasopati Limbangan yang bisa jadi peluang selain untuk olahraga itu sendiri bisa dimanfaatkan untuk para penggiat usaha kuliner, bahwa Limbangan pun memiliki produk-produk kuliner yang bisa menjadi keunikan tersendiri.
Salah satunya kalian bisa mengeksplorasi apa yang jadi namanya itu kerupuk elod. Elod itu adalah kerupuk ciri khas yang ada di Limbangan, berupa kerupuk berwarna hitam dan juga rasanya lumayan asam, terbuat dari singkong. Nah, bolehlah kalian membuat kuliner ataupun jenis-jenis makanan berbahan baku elod yang akan menjadi kuliner baru ataupun yang dimodernkan, yang ibaratnya bisa dinikmati oleh para sahabat-sahabat yang namu datang di Stadion Pasopati karena banyaknya event. So anyhow, kita juga harus mencontoh salah satu klub dari Lyon FC juga dan juga PSB yang melaunching brand jersey baru. Itu artinya para pemuda Limbangan juga mulai interest ataupun antusias terhadap perkembangan fashion. Nah, di sini bisa jadi peluang usaha selain kuliner ataupun juga fashion bisa menjadi mata pencaharian baru yang akan menjadi ekosistem yang stabil demi memajukan Stadion Pasopati yang kita cintai ini. In the other hand, kegiatan di PSB juga ada pula yang melibatkan kegiatan para pemuda untuk melakukan kegiatan keagamaan, baik pentas seni budaya yang berbasis religi, juga Stadion Pasopati yang menjadi lokasi yang dekat bagi mereka untuk melakukan kegiatan olahraga. So, dari kesadaran para pemuda juga menjadikan lapangan Pasopati dan juga kegiatan keagamaan menjadi satu ikatan yang balance antara religi, seni, dan juga kesehatan fisik. Itu sangat bagus sekali dan diinisiatifkan oleh para pemuda itu sendiri tanpa gandengan ataupun support dari para penguasa ya. Very good lah para pemuda ya. So anyhow, olahraga ini sangat penting karena kita bukan menutup suatu fakta ataupun bukan rahasia umum bahwa hal-hal toksik ataupun buruk bagi pemuda yang ada di Limbangan ke arah yang negatif itu bukan rahasia umum lagi. Semua orang sudah tahulah, tidak perlu disebutkan di sini. So, kita support bagaimanapun apa itu yang namanya jadi olahraga, bila mana itu mengarah kepada hal-hal positif yang baik kepada semua orang. Dan poin terakhir yang harus saya utarakan adalah dari serangkaian episode kali ini yang saya kemungkinan tidak bisa saya sampaikan dalam video kali ini adalah bahwa masyarakat lumayan kebingungan mencari ataupun menampung apa itu yang menjadi namanya saran dan juga kritik atas perihal mereka, rasa cinta mereka dan rasa kepedulian mereka yang diinginkan bagi kebaikan bersama yang ada di Stadion Pasopati Limbangan. Ada baiknya apabila pihak-pihak ataupun komite terkait membuat suatu posko untuk menampung aspirasi apa yang menjadi harapan ataupun keresahan yang diinginkan para sahabat-sahabat penggiat olahraga sepak bola yang ada di Limbangan, khususnya di Stadion Pasopati, biar mereka tidak bingung ataupun salah kaprah dalam meluangkan apresiasi yang jadi ingin menjadi sebuah saran ataupun kritik mereka. Saya sampai kesulitan merangkai kata, so mohon maaf atas ada salah-salah kata ataupun humor yang kurang berkenan dari setiap episode ataupun kegiatan yang kami jalankan, entah itu humor terhadap sesama ataupun kami tidak bermaksud menyindir siapapun. Kami hanya berusaha menghibur ataupun menyampaikan hal-hal positif yang menjadi guyonan ataupun misi olahraga yang ingin kami sampaikan terhadap masyarakat Limbangan. So untuk momen-momen ada yang juga copyright, jadi harus saya sortir juga ya. Jadi saya pun adalah seorang seniman idealis. Saya akan kembali kepada habitat saya di bidang seni. Jadi sahabat pun jangan ragu untuk memfollow yang jadi namanya Instagram yang dimiliki oleh klub-klub yang ada di Stadion Pasopati Limbangan. Tidak harus PSB Burujul saja, di sana juga ada tim Barak FC, juga Lyon FC dan lain sebagainya yang memiliki akun Instagram. Dan juga kalian juga bisa memfollow kegiatan PSB Burujul Official yang
kalian sudah pasti ngeh yang menginginkan kegiatan tutorial ataupun mengenal lebih dalam apa itu tim-tim klub yang ada di Limbangan, khususnya dari klubnya itu sendiri, entah itu PSB 219 dan juga yang lainnya. So, terima kasih telah menonton ataupun menikmati acara ini. Kalian boleh subscribe dan juga komen, juga share. So, thanks for watching.